Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengajak diri kita, mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Anugerah-anugerah yang telah Allah berikan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mari kita senantiasa mensyukuri dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling biasa, sampai hal-hal yang tidak bisa dan bahkan tidak pernah kita fikirkan. Begitu banyaknya, begitu besarnya anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan harapan kita dengan kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah datangkan nikmat-nikmat yang lebih berkah, lebih banyak untuk bakal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari yang penuh mulia ini, di suasana yang sangat sejuk, di masjid yang kita cintai ini, kita awali dengan niat untuk beritikaf di dalam masjid. Dan kita ajak diri kita, kita bisikkan dalam diri kita untuk senantiasa dimanapun kita berada, sedang apa keseharian kita, bagaimana diri ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu ingat kepada Rabbul Alamin. Rasa takut kita semakin meningkat, rasa takut kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah waktu, bertambah taat, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesunyian kita selalu ingat kepada Allah. Dalam keramaian, kesibukan, disitulah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menjalankan apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan senantiasa berusaha untuk senantiasa menghindari, menjauhi apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, baru saja kita sudah melalui bersama. Kita sudah meninggalkan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan ampunan, bulan keberkahan. 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Kita berharap ketakwaan yang ada dalam diri ini
menjadi ketakwaan yang lebih dan lebih baik lagi. Karena apa? Tujuan dari syariatkan ibadah berpuasa di bulan Ramadan adalah mencetak pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bekal kita. 1 bulan penuh menjadi bekal bagaimana kita menjalani hidup di 11 bulan yang akan datang. Ini adalah bekal terbaik kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang sudah kita laksanakan 1 bulan penuh bukanlah sekedar menahan rasa lapar, bukan hanya sekedar menunda minum walaupun kita sangat haus, akan tetapi ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh adalah untuk melatih kita, melatih diri kita tentang makna kesabaran. Kesabaran, kepedulian, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di pagi hari di bulan suci Ramadan kalau kita keluar dari rumah, banyak sekali pemandangan-pemandangan, masih pagi, matahari baru terbit, tapi apa yang kita lihat? Banyak sekali saudara-saudara kita yang lain yang masih menikmati sarapan pagi. Ini adalah tantangan ketika kita berada di kota besar seperti ini. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kita selalu berusaha menahan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala-pahala dari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita berusaha, kita selalu menjaga diri ini agar bagaimana pahala puasa tidak terkurangi. Ini yang selalu kita ingat, baik di dalam rumah maupun di dalam pekerjaan kita selalu menjaga hal seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita selepas Ramadan? Apakah rasa dilihat? Apakah rasa ada yang mendengarkan yang kita ucapkan? Apakah itu masih ada rasa-rasa yang seperti itu? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan suci, menjadi ajang pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri dalam aspek spiritual maupun aspek sosial. Kemudian di perhujung bulan suci Ramadan, kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai bentuk pembersihan jiwa dan penyempurnaan ibadah puasa kita. Zakat fitrah menjadi simbol kepedulian sosial dengan membantu mereka yang kurang mampu agar turut merasakan kebahagiaan di hari kemenangan. Namun semangat ibadah, semangat untuk peduli sosial yang sudah kita lakukan ini tidak boleh berhenti di situ. Karena Ramadan menjadi titik awal untuk terus menebar manfaat, menebar kebaikan, mengajak kebaikan, dan ibadah puasa, menunaikan zakat adalah tempat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Umat Islam bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dermawan, menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih peka di lingkungan dimanapun kita berada. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apapun bentuk profesi kita, entah itu bekerja di rumah atau bekerja di luar, baik status yang kita miliki saat ini, satu yang dipandang oleh Allah, bagaimana pribadi kita bisa menjadi pribadi yang tidak merugikan orang lain, bisa menjadi pribadi yang aman, nyaman bagi siapapun yang berada di samping kita. Kita bisa memberikan manfaat apapun itu. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Maka jadikan kelebihan kita menjadi manfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur dari ibadah ritual, akan tetapi juga dari beberapa bentuk yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Puasa Ramadan mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan empati terhadap sesama, serta mengingatkan untuk terus-menerus menjadi pribadi yang mudah berbagi kebaikan. Puasa bulan Ramadan dapat diibaratkan seperti metamorfosis ulat yang awalnya kita semuanya tahu siapa yang suka ketika melihat ulat, siapa yang senang ketika dirinya didekati oleh ulat. Orang kecil tidak suka, apalagi kita sudah besar sudah ngerti, namanya ulat menjijikkan. Tapi bagaimana ulat ini bisa menjadi sebuah kupu-kupu? Seekor ulat di awal fase kehidupannya selalu merusak. Ulat di awal kehidupannya selalu merugikan. Dimanapun dia berada, dia selalu merusak, merugikan di mana dia tinggal. Itulah sifat ulat. Ulat seperti itu, tidak pernah tahu dan tidak mau menjaga apapun di lingkungannya. Yang penting merusak dan merugikan. Kehidupan ulat penuh dengan kerakusan dan kerusakan tanpa bisa mengendalikan diri, tanpa batas. Namun ketika tiba waktunya, ulat memasuki fase kepompong. Sebuah proses meditasi, ulat menghentikan semua aktivitasnya. Tidak makan, tidak minum, hanya diam. Dalam waktu tertentu dalam fase ini ulat seolah-olah meninggalkan sifat yang merusak, yang merugikan, dan hasil dari proses itu semuanya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, proses dari puasa, dari yang merusak dan seterusnya, ulat menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Setiap mata yang melihat sangat senang. Ketika berhinggap juga pun hinggapnya di tempat-tempat yang bagus. Makanannya juga begitu. Kupu-kupu mencari makanan-makanan yang baik. Begitupun dengan puasa kita. Kita manusia belajar untuk menahan diri. Puasa menjadi momen refleksi dan menyucikan diri agar berikutnya menjadi puasa-puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih semangat untuk memberikan kebermanfaat di dalam kehidupan kita. Seperti kupu-kupu yang akhirnya bisa terbang bebas, yang memberikan keindahan, kenyamanan, dan kebijaksanaan. Manusia berpuasa dengan penuh kesungguhan akan menjadi manusia yang menjadi mulia di sisi Allah dan di mata sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memaksimalkan hasil puasa yang sudah kita lalui selama 1 bulan. Dalam wujud kita meningkatkan ibadah dan kepedulian kita memberikan kebermanfaatan dimanapun kita berada. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafsa an mu'min kurbatan min kurbid dunya
naffasallahu anhu kurbatan min kurbatil akhirah. Wa man satara ala muslimi satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil auni ma kana al abdi fi auni akhi. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Mari kita selalu senantiasa mengharap kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu agar diri kita, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan menjalani hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwaz samiul alim.